Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Kang Tatang. Kali ini saya akan share atau akan review salah satu produk tutorial mengenai cara belajar jualan properti menggunakan Facebook Ad. Jadi ini adalah produk spesial khusus ya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu cara iklan di Facebook Ad ini di pasaran itu banyak sekali ya. Tapi kebanyakan itu untuk jualan produk-produk retail selain properti ya, karena memang properti ini adalah barang spesifik khusus gitu ya, dan jarang yang orang bahas khusus untuk properti karena memang produknya juga mahal ya. Jadi akan dijelaskan gimana tahapannya cara menjual eh, properti menggunakan Facebook Ad ya. Jadi nanti saya akan bedah supaya teman-teman mau beli produk itu harus tahu dulu gambarannya seperti apa. Jangan sampai beli kucing dalam karung, dia tidak paham lalu tidak tahu apa yang akan diajarkan. Kemudian untuk siapa sih tutorial ini dipakai gitu ya? Yang pertama, eh, untuk developer ya. Jadi bagi teman-teman sebagai developer dan mau mengiklankan atau menjual produknya sendiri, silahkan ikutin tutorial di sini. Kemudian untuk agensi properti silakan. Kemudian untuk marketing juga ini tentunya juga sangat penting ya, karena memang sekarang ini penjualan properti tidak bisa langsung tatap muka dengan konsumen, tapi harus dengan cara online. Jadi cara online ini adalah cara yang paling efektif saat ini. Kemudian bagi teman-teman juga yang pengen jualan properti, pengen jual rumahnya sendiri gitu ya, menggunakan pakai Facebook Ad ya, silakan ikuti tutorial ini. Nah, apa namanya produk ini ditawarkan dalam dua versi. Yang pertama adalah versi hematnya. Jadi ini ada 39 harganya 399.000 ya. Ini ada diskon dari 1,4 juta ya. Kemudian ada paket yang spesialnya. Ini 990 ya, harganya dari 1,4 juta. Lagi ada promo nih di bulan ini. Jadi 990. Jadi ketika teman-teman join yang paket spesial akan mendapat 4 produk. Yang pertama adalah template desain properti. Jadi ini adalah desain-desain gambar untuk Facebook Ad yang disajikan dalam PowerPoint. Jadi tinggal edit-edit aja. Tidak perlu kemampuan yang mahir buat editing. Misalnya pakai Adobe, buat pakai Photoshop. Jadi sudah disiapkan pakai PowerPoint ya. Kemudian ada juga nih paketnya, ada Google Ads khusus untuk properti. Kemudian tentunya ada Facebook Ads untuk properti, dan yang satu lagi ada bonusnya website for property ya. Jadi ada 4 produk harganya 990. Jadi harganya lebih terjangkau ya. Dan ini adalah produk yang langka ya, Facebook Ads untuk properti. Kemudian, nah silakan jika mau order, klik pesan sekarang aja, nanti linknya saya tampilkan di bawah ya. Kemudian, eh, studi kasusnya sudah banyak diterapkan di proyek-proyek perumahan seperti di bawah ini, dan alhamdulillah sudah menghasilkan ya. Jadi terbukti, jadi eh, apa namanya, diiklankan dulu, dicoba dulu, baru di-share ke teman-teman semua yang mau jualan properti ya. Nah, ketika teman-teman sudah membeli produknya gitu ya, akan dibawa ke halaman member area seperti ini ya. Jadi yang pertama itu akan diajarkan bagaimana caranya membuat fanpage ya. Ini tahap pertama, belajar fanpage, ada tiga video, tiga tutorial ya. Kemudian ini ada juga cara pasang WA di fanpage ya. Kemudian setelah belajar dasar sudah, lanjut akan diarahkan membuat Facebook bisnis. Kenapa sih harus pakai Facebook bisnis? Yang pertama alasannya tidak mudah terkena ban ya. Jadi lebih aman lah daripada ban ya. Kemudian bisa kelola banyak akun, kemudian bisa kelola karyawan ya. Jadi ketika misalnya nih saya sebagai pengiklan ya,
ada tim saya yang lain yang pasang iklan juga, bisa saya kontrol dari Facebook bisnis ini. Jadi memang khusus ya, lebih apa ya, lebih apa sih namanya? Ya lebih enak lah pakai Facebook bisnis itu daripada yang Facebook personal ya. Kemudian di sini juga disebutin tentunya juga dijelaskan kenapa sih harus eh, Facebook personal gitu ya. Yang pertama, Facebook bisnis itu bisa punya 10 akun, kalau personal cuma satu. Jadi kalau ketik punya personal di ban gitu ya, kena blokir Facebook, udah hilang ya. Tapi kalau misalnya kita punya 10 akun, akun iklan, di band satu masih ada 9, gitu ya. Di band 2 bisa ada 8 gitu ya. Nah, banyak nih keuntungannya pakai Facebook bisnis ya. Makanya nanti kita jelaskan gimana caranya membuat Facebook bisnis. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai bisnis manager ya, tentunya supaya teman-teman lebih paham juga secara step by step ya. Kemudian di sini akan diajarkan juga cara membuat iklan untuk properti. Yang pertama adalah cara iklan traffic ya. Kemudian ada cara iklan engagement. Kemudian cara iklan lead generation akan diajarkan di sini dan iklan konversi. Jadi iklan konversi dan lead generation ini banyak sekali dipakai untuk properti. Saya juga sekarang masih pakai lead generation dan konversi tipe 2 ini aja ya. Karena memang produk properti itu mahal-mahal. Kemudian akan diajarkan juga cara boost post ya. Jadi teman-teman ketika punya postingan di Facebook ingin diiklankan, nah pakai yang namanya boost post. Kemudian lebih dalam akan diajarkan mengenai hierarkinya. Nah, ini sudah dikasih contoh ya. Eh, yang bagus itu seperti apa sih gitu ya. Nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian akan diajarkan juga cara look like audience. Nah, ini look like audience ini sangat penting. Ya, nanti akan diajarkan ya. Apa sih look like audience itu ya? Jadi, look like audience itu adalah konsumen yang mirip dengan audiens yang kita punya. Jadi misalnya Bapak Ibu semua punya email konsumen, punya 100, bisa diduplikat jadi 1 juta dengan karakternya mirip dengan konsumen yang sudah kita miliki. Tentunya nanti iklannya akan lebih bagus dan lebih murah ya. Nanti akan diajarkan caranya. Kemudian placementnya juga. Jadi placement itu di mana kita akan menampilkan iklannya, apakah di Facebook, di beranda, atau di IG, atau di audience network, atau di messenger. Nanti akan dibahas ya satu-satu. Kemudian, nah setelah bisa iklan, tentunya juga harus bisa evaluasi ya, karena evaluasi ini sangat penting. Apakah iklan kita bagus atau tidak ya. Contohnya, di sini evaluasi iklan lead generation. Jadi, kalau pengalaman dari tim yang sudah praktek, yang di sini ya tutorial ini, kalau lead di atas 25.000 itu dianggapnya jelek, maka harus dimatikan. Nah, solusinya gimana? Selain dimatikan berarti kan harus ada yang diimprove, misalnya ganti adset, kemudian evaluasi tampilan, gambarnya gimana, copywritingnya gimana itu ya. Kemudian, nah link kliknya juga harus dicek ya, CTR-nya harus berapa gitu ya, harus di atas 1%. Kemudian cost per link kliknya itu berapa yang disarankan. Kalau misalnya cost per link kliknya udah 5.000, nah itu udah mahal ya, nanti harus diganti. Seperti apa gantinya nanti akan diajarkan. Kemudian evaluasi di sini ada tipe konversi juga akan dievaluasi ya. Seperti ini. Yang bagus gimana sih iklan konversi gitu ya. Kemudian selanjutnya akan belajar juga analisa. Jadi analisa ini adalah ketika teman-teman misalnya lagi buka Facebook, tiba-tiba ada tayang iklan orang lain gitu ya di depan layar kita. Nah, kita bisa analisa tuh kompetitor kita itu. Iklannya gimana sih? Insight-nya gimana sih? Nah, ini akan diajarkan di sini ya.
Kemudian ini ada bahas tentang Google Ads, cuma Google Ads-nya nggak terlalu dalam, ini sebagai bonus saja ya. Kemudian ada, oh ya, tadi ada satu yang interest apa ya? Ada satu, nah ini nih, ada studi kasus nih. Ada studi kasus closing satu unit dari iklan 500.000. Tentunya juga properti kan closingnya bukan 1 jutaan ya, udah biasanya di atas 5 juta ke atas ya. Jadi dengan 500.000 bisa closing satu unit. Nah, ini akan diajarkan caranya seperti tutorial ini. Jadi tinggal ikutin aja tutorialnya nih. Karena memang dia sendiri sudah praktek. Jadi bukan hanya teori aja, ini langsung praktek ya, teman-teman. Satu lagi yang tertarik, riset dari dia, riset dari tim uh, apa namanya, dari tim pengiklan yang sudah praktek. Nah, ini ada audien-audien yang sudah dicoba sama tim pengiklan itu, ada seperti ini ya. Ya teman-teman silakan dipakai. Nanti ketika diklik itu akan banyak sih, akan banyak insight-insightnya di dalamnya itu ya. Ada apa namanya, rekomendasinya ya, banyak rekomendasinya. Mulai dari misalnya pengguna mobile phone, kemudian sekolahnya di mana, nanti akan dibahas di sini ya. Nah, terakhir akan dibahas mengenai funnelingnya untuk website conversion seperti apa, kemudian funnelingnya untuk lead generation seperti apa, nanti akan dibahas. Insya Allah tutorialnya untuk Facebook Ad Property ini sangat lengkap, dibahas dari 0 sampai tingkat advance, tingkat mahir ya. Jadi nggak rugi kalau beli sekarang, karena memang marketing properti sekarang harus pakai online. Tidak mungkin jualan rumah seperti sebelum pandemi, ketemu konsumen, nyebarin brosur gitu ya. Nah, ini sekarang wajib online, diwajibkan online. Dan terbukti juga teman-teman di marketing dengan jualan online properti itu lebih aman dan lebih menguntungkan. Itu aja teman-teman reviewnya cara jualan di Facebook Ad. Silakan jika tertarik untuk join di grup ini. Nanti linknya saya akan taruh di bawah. Oh ya, satu lagi. Ketika teman-teman sudah beli produk ini, akan dimasukkan ke salah satu grup untuk konsultasi ya. Karena memang setelah kita iklan itu pasti ada kendala lah. Kendala A dengan kendala B pasti beda ya. Nanti ada mentornya khusus yang akan menjawab masalah-masalah teman-teman semua. Jadi ketika ada masalah ini iklannya bagus apa enggak gitu ya, nanti akan direview oleh si mentornya. Itu aja ya, nanti akan saya tampilkan 3 link di bawah. Ada link buat Facebook Ad Property, kemudian Google Ad, sama yang paket lengkapnya. Silakan teman-teman join di di grup-grup untuk cara beriklan Facebook Ad, Google Ad di properti. Itu aja reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.